Perkenalkan, nama saya Ani Fajriah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 dari kelas BKI 2E dengan nama fakultas yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun nama lembaga instansinya ialah dari IAIN Senurjati Cirebon. Nah, berkenaan pembuatan video kali ini dikhususkan untuk memenuhi salah satu tugas pengganti mata kuliah akhir yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama dosen pengampunya adalah Ibu Risla Diba MPD. Oke, langsung aja ya. Nah, berkenaan dengan tugas tersebut, sebenarnya kita diharuskan untuk mereview sebuah buku. Dan buku yang aku pilih untuk direview yaitu adalah buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya untuk pendidikan tinggi. Buku ini merupakan hasil dari karya penulis Dr. Ujang Carda, SSHMH, dengan tebal halaman sekitar 337 halaman. Dan buku ini merupakan sebenarnya cetakan pertama dengan dicetakkan atau diterbitkan pada bulan Juli tahun 2018. Adapun nama penerbitnya adalah PT Raja Grapinova Sadaripo. Nah, buku ini dapat kalian dapatkan dengan harga kisaran 101.000. Namun bisa juga mendapatkan harga kurang dari itu. Oke, langsung aja ya. Di dalam buku ini sebenarnya membahas apa aja sih gitu. Di dalam buku ini membahas sekitar 7 subbab pembahasan. Nah, untuk bahasan baik, saya akan membahas mengenai bahasan pertama dengan judul adalah orientasi terhadap pendidikan kewargaan negaraan. Apa sih itu pendidikan kewargaan negaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan agar mampu menciptakan generasi mudanya agar dapat mengambil alih peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Nah, sehingga tidak salah nih jika pemerintah bangsa Indonesia tersendiri memasukkan materi PKN dari kita SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan tahukah kalian sebenarnya tujuan bangsa Indonesia itu tersendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, mengetahui hal tersebut, maka dalam pasal 31 ayat 1 yang membahas tentang diamanatkan di pemerintah untuk membentuk suatu sistem pendidikan nasional. Nah, mengetahui hal tersebut, maka dibentuklah sistem pendidikan nasional, dan hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini saya bakal nge-review atau mengulas mengenai pembahasan materi bab kedua, yaitu memahami identitas bangsa sebagai karakteristik bangsa. Apa sih itu identitas? Identitas itu ibaratnya kayak suatu ciri, suatu jenis, atau suatu hal-hal yang melekat pada suatu diri seseorang gitu. Nah, jika dikaitkan dengan nasional itu sendiri apa? Kita tahu nih bahwa nasional itu adalah suatu negara, suatu bangsa. Nah, jika dikaitkan dengan nasional atau dapat diartikan identitas nasional, maka identitas nasional itu dapat diartikan sebagai suatu ciri atau suatu hal-hal yang mendasari sifatnya itu adalah khusus yang berada dalam suatu negara, sehingga membedakan negara satu dengan negara yang lainnya yang umumnya diikat karena adanya suatu unsur atau suatu bentuk kesamaan. Nah, sehingga dilahirkanlah dalam bentuk-bentuk atribut ditambah dengan atribut-atribut nasional itu sendiri. Bahasan bab ketiga mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa sih hubungan Pancasila dengan ideologi? Pancasila adalah sebagai suatu perjanjian luhur para leluhur budaya bangsa kita dan diikatkan dalam satu kesatuan dalam rumpun, yaitu dinamakan Pancasila. Sedangkan ideologi sendiri berasal dari dua kata, ideas dan logos. Ideas yang berarti ide-ide, keyakinan, gagasan, sedangkan logos itu sendiri ilmu. Jadi ideologi itu apa? Maka ideologi adalah suatu sekumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan yang sistemnya itu informasinya itu sistematik, dan di dalamnya itu menyangkut seluruh bidang, baik itu bidang politik, baik itu bidang budaya, baik itu bidang ekonomi, dan bidang-bidang lain tentunya. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan negara itu ideologi, maka dapat berartikan suatu sekumpulan cita-cita, pengharapan dari harapan seluruh rakyat yang mendiami suatu bangsa tersebut. Nah, sehingga tidak salah nih jika ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri adalah ideologi Pancasila. Selanjutnya, kita berlanjut kepada pembahasan keempat mengenai pemahaman negara, konstitusi, dan juga warga negara. Langsung aja ke pertama, negara. Apa sih itu negara? Negara merupakan suatu organisasi yang mendiami suatu wilayah di mana dalam menetapkan keputusannya ini sifatnya itu mengikat. Itu adalah negara, dan macam-macam negara atau bentuk-bentuk negara itu ada dua, negara kesatuan dan juga negara federasi atau negara bagian. Negara kesatuan ada umumnya dalam penetapan kekuasaan ini diatur oleh pemerintah pusat dan dibagi dua, yaitu negara desentralisasi dan sentralisasi. Sedangkan negara federasi atau negara bagian adalah kekuasaan yang mengatur kekuasaan atau wewenang itu adalah yaitu tadi negara yang berada dalam bagian-bagian tersebut gitu.
Nah, itu lantas apa saja yang menjadi unsur pembentuk suatu negara? Unsur pembentuk suatu negara pertama adalah penduduk. Tidak mungkin menciptakan suatu negara tanpa ada penduduk. Kemudian kedua adalah wilayah. Suatu negara pasti memerlukan wilayah. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Ketika ada penduduk, ketika ada wilayah, namun tidak ada yang mengelola keduanya, nah, apakah dapat dikatakan sebagai negara? Tidak, dan tentunya maka diperlukan pemerintah. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah adanya rasa ketersiapan dalam bersatu dalam perbedaan. Nah, itu adalah inti dari segala inti. Nah, itu adalah merupakan negara. Kemudian kita lanjut kepada konstitusi. Konstitusi merupakan suatu aturan atau suatu norma yang umumnya dibuat pemerintah dan disatukan dalam bentuk suatu tulisan. Nah, namun ternyata di balik suatu tulisan juga bentuk konstitusi ini ada dua, yaitu bentuk konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis ini sama halnya dengan kita tahu nih bahwa di Indonesia itu adanya Undang-Undang 1945, kemudian juga dalam buku yang berisikan pasal-pasal, nah kemudian juga dan hal-hal lainnya yang tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis ini umumnya langsung diasumsikan kepada suatu praktik. Jadi si konstitusi atau aturan ini lebih kepada diterapkan kepada suatu prakteknya langsung, itu seperti apa. Nah, kemudian sifat dari konstitusi itu seperti bagaimana sih gitu. Sifat dari konstitusi itu sendiri ternyata sifatnya kaku, tidak, kemudian juga supel. Kaku dan supel, yaitu adalah suatu dua kata yang memang dapat kalian pahami lah bagaimana sifatnya. Kemudian kita berlanjut kepada slide ketiga, itu adalah warga negara. Nah, apa sih itu warga negara? Warga negara adalah mereka umumnya itu dapat dikatakan sebagai penduduk, dapat dikatakan sebagai rakyat. Nah, terus apa nih? Di Indonesia itu sendiri warga negara itu seperti apa? Dalam Undang-Undang 1945, menurut hal tersebut dikatakan bahwa warga negara adalah mereka yang merupakan bangsa Indonesia asli dan juga dapat dikatakan secara sah oleh hukum. Kita beralih pada pembahasan bab kelima dengan judul memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Nah, yang pertama adalah negara hukum. Apa sih itu negara hukum gitu? Negara hukum adalah suatu teori hukum atau lebih dikenal dengan teori Eropa, di mana negara hukum ini berasal dari titik mula tonggaknya berasal dari Romawi. Nah, sehingga tidak salah, hal-hal keputusan hukum yang berada di Indonesia juga di latar belakangnya ini dari negara Romawi. Nah, lantas apakah ada suatu konsep yang melatar belakangi terbentuknya negara hukum? Tentunya ada. Konsep yang terdapat dalam suatu negara hukum adalah adanya keyakinan bahwa negara haruslah menetapkan keputusan hukum yang sifatnya ini adil, tanpa memihak mana dan siapapun. Nah, itu adalah negara hukum. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia gitu? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia. Ini sistemnya ini kuadrati dan dibawa sejak lahir. Itu adalah HAM atau hak asasi manusia. Kita berlanjut kepada demokrasi. Apa sih itu demokrasi gitu? Demokrasi adalah suatu hukum, bukan demokrasi adalah berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi lebih tepatnya kekuasaan rakyat. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan negara gitu? Jika dikaitkan dengan suatu negara, maka konsep dari demokrasi ini adalah bahwa suatu negara ini memiliki keputusan, bahwa dalam pengambilan suatu negara ini memiliki keputusan dalam pengambilan keputusan ini ditetapkan pada suatu masyarakat. Jadi masyarakat ini dibebaskan untuk ikut andil dalam menyuarakan pendapatnya untuk menentukan suatu keputusan negara ke depan itu seperti apa. Kita beralih kepada pembahasan bab ke-6 dengan judul memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa. Nah, apa sih itu wawasan Nusantara gitu? Wawasan Nusantara, baik kita artikan dulu secara harfiah gitu. Wawasan Nusantara itu dapat dari asal katanya itu adalah dari mawas yang berarti meninjau ataupun melihat. Nah, lantas wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang yang melihat akan diri dari lingkungannya. Hal ini dasari dari suatu pandangan dasar falsafah dan juga dari sejarah yang dilihat dari kacamata sesuai posisi dan keadaannya. Jadi, cara pandang yang dilihat akan mengenai diri dan lingkungannya yang didasari dari dasar falsafah dan sejarahnya yang dilihat sesuai posisi dan keadaannya. Adapun hal ini dimaksudkan atau ditujukan agar mampu mencapai tujuan dari kepentingan bersama itu. Nah, jika dikaitkan dengan bangsa Indonesia itu sendiri, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan akan diri dan lingkungannya
Jadi cara pandang akan diri dan lingkungannya didasarkan pada suatu dasar falsafahnya, yakni Undang-Undang 1945 dengan nilai dasarnya Pancasila, dan juga dilihat dari cerita sejarahnya. Dan hal ini pun dimaksudkan agar mampu mencapai tujuan atau kepentingan dari cita-cita bersama itu. Adapun dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan suatu aspirasi dan perjuangannya, suatu bangsa memerlukan 3 faktor setidaknya. Pertama, mengenai faktor bumi atau ruang, di manakah sebenarnya negara itu berada. Kemudian juga yang kedua, diperlukan sikap semangat positif, seperti tekad jiwanya itu semangat gitu. Kemudian juga yang ketiga, lingkungan sekitarnya, apakah lingkungan sekitarnya ini mendukung atau tidak. Setelah kita membahas mengenai bahasan bab ke-6, selanjutnya kita membahas mengenai bahasan bab ke-7, yakni memahami ketahanan nasional dan juga integritas nasional. Nah, ketahanan nasional itu sendiri apa sih gitu? Ketahanan nasional itu kita dapat artikan dari kata tahan ya. Tahan itu dalam arti kayak semacam menahan, gigih, tabah, kuat, sabar gitu. Nah, sebenarnya istilah ketahanan nasional ini sebenarnya sudah ada dan merupakan konsep khasnya bangsa Indonesia sejak tahun 1960. Hal ini berkenaan dengan adanya proses komunisme yang terjadi saat itu, yakni dari Uni Soviet dan juga Cina. Dan hal itu pun merebak luasnya sampai kepada bangsa kita Indochina yang dinamakan saat itu adalah Indochina. Nah, saat itu. Kemudian pada tahun 1966 adapun istilah dari ketahanan nasional dikatakan bahwa ketahanan nasional merupakan suatu keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala bentuk ancaman gitu. Jadi kalau dapat dikatakan nih, sebenarnya ketahanan nasional itu kayak semacam suatu bentuk daya tahan, suatu bentuk keuletan kerja keras kita dalam menghadapi berbagai macam bentuk ancaman bangsa dari luar. Nah, kemudian kita selanjutnya membahas mengenai integrasi nasional gitu. Integritas nasional. Apa sih itu integritas nasional? Integritas nasional adalah suatu upaya yang menyatukan seluruh unsur satu bangsa Indonesia dengan wilayah dan dengan peraturan dan wilayahnya itu seperti apa. Nah, kemudian mengapa sih gitu? Apa sih pentingnya integritas nasional? Kita tahu bahwa masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi bangsa setiap negara. Sebab dengan integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi suatu negara. Demikianlah pembahasan akhir dari materi mengenai mereview buku PKN. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.